dia, Muhammad, adalah pilihan Allah dari seluruh alam semesta. Dan kamilah makhluk pertama yang merespon panggilannya. Kami adalah... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian menghidupkan bulan suci Ramadan, Di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah tentang sahabat yang mulia. Kalau di minggu lalu aku sempat membahas tentang Abbas bin Abdul Muthalib, sosok yang dikenal memiliki suara lantang yang disegani. Di masa itu, suara itu bukan cuma soal keras saja, tapi juga bisa menjadi senjata untuk membela kebenaran, untuk mengangkat martabat Islam, dan juga untuk menggetirkan hati lawan. Tapi ternyata ada satu lagi sahabat Nabi yang dikenal dengan suara lantang dan juga ditambah dengan kepiawaiannya merangkai kata-kata. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menjuluki sang sahabat ini sebagai khatibnya Nabi atau juru bicara Rasulullah. Siapakah dia? Dia adalah Sabit bin Qais. Nah, menariknya pada suatu kejadian nih, di balik suaranya yang lantang itu, Sabit ini pernah ketakutan dia sampai ngurung diri di rumah dan dia nggak berani berangkat ke masjid. Usut punya usut, Sabit itu takut karena suaranya yang lantang ini bisa mengantarkan dia ke neraka. Nah, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi sama Sabit? Dan bagaimana ceritanya dia sampai dijuluki sebagai juru bicara Rasulullah? Penasaran sama kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi Sabit bin Qais ini berasal dari suku Khazraj yang merupakan salah satu suku terbesar di Madinah, benar. Selain suku Khazraj, di masa itu Madinah ini juga dihuni oleh suku Aus. Nah, dua suku inilah yang nantinya disebut sebagai kaum Ansor. Pinter, kaum yang melindungi dan juga membantu perjuangan Rasulullah SAW setelah hijrah. Jadi Sabit ini termasuk ke kalangan kaum Ansor. Nah, sebenarnya memang tidak banyak informasi yang bisa ditemukan soal latar belakang Sabit gitu ya. Cuman yang jelas dalam banyak sekali riwayat, Sabit bin Qais ini digambarkan sebagai laki-laki yang patuh, laki-laki yang amanah, taat kepada petunjuk dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, serta selalu maksimal dalam membalas kebaikan orang lain. Selalu maksimal, Jadi kalau ada yang berbuat baik sama Sabit, pasti Sabit bakal membalasnya dengan kebaikan yang sama atau bahkan juga lebih. Pokoknya Sabit radhiyallahu anhu ini nggak pernah lupa sama kebaikan yang pernah dia terima, Nah, selain itu Sabit bin Qais ini juga dikenal sebagai orang yang cerdas, suaranya lantang, lisannya fasih, dan juga jago merangkai kata-kata. Berkat keahliannya ini, Sabit pun menjadi salah satu penyair paling populer di Madinah. Penyair punya peran yang penting kali dalam kehidupan masyarakat di masa itu. Kenapa? Karena dulu budaya tulis menulis itu belum berkembang pesat kayak sekarang. Enggak. Hampir semua berita itu tuh kesebar secara lisan lewat penyair. Kalau zaman sekarang tuh penyair ini ibarat stasiun TV macam koran atau platform media sosial kayak gitu. Nah, selain sebagai media broadcastingnya nih, penyair ini juga jadi simbol kebanggaan suku-suku Arab. Dulu tuh suku-suku Arab ini sering mengirim penyair terbaik mereka untuk adu syair, Jadi kalau syairnya bagus, nama sukunya bisa ikut terangkat. Tapi kalau penyairnya blunder, sama ya reputasi sukunya juga langsung hancur juga. Pokoknya penyair ini itu macam bukan orang sembarangan lah gitu. Begitu juga dengan Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Rasanya semua orang tuh tahu tentang kehebatan Sabit dalam merangkai kata-kata indah. Dan siapa sangka ternyata keahlian ini jugalah yang membuat Sabit menemukan cahaya Islamnya. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Islam kan udah mulai kesebar di Madinah kan, lewat dakwah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau ini siapa? Beliau adalah dai pertama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Biasanya Mus'ab ini akan ngedatengin rumah-rumah para kepala suku yang ada di Madinah, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di sana. Suara ngajinya Mus'ab radhiyallahu anhu selalu membuat banyak orang tersentuh, Mereka sadar kalau yang lagi dibaca sama
mushaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para kepala suku pun yakin untuk masuk Islam, dan bisa dipastikan juga semua anggota sukunya juga ikut masuk Islam. Kepala sukunya masuk gitu, semua juga jadi pada ikutan masuk juga gitu. Aku juga pernah ceritain tentang mushaf radhiyallahu anhu di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung nonton habis video ini ya. Nah, Sabit bin Qais radhiyallahu anhu ini juga termasuk salah satu orang yang mendengar dakwahnya mushaf radhiyallahu anhu. Waktu mushaf membacakan ayat-ayat Al-Quran di depannya, seketika hati Sabit pun bergetar. Sabit mikir, aku ini kan seorang penyair. Aku tahu gimana caranya merangkai kata-kata indah. Tapi sepanjang hidupku, aku tidak pernah menemukan syair yang menandingi keindahan Al-Quran. Itu berarti Al-Quran memang bukan karangan manusia. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tanpa ragu Sabit pun langsung bersyahadat pada saat itu juga. Nah, waktu Sabit radhiyallahu anhu ini sudah masuk Islam, posisinya Rasulullah itu masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah ya. Sabit waktu itu udah rindu kali pengen ketemu sama Rasulullah. Sampai akhirnya waktu Rasulullah sudah hijrah nih ke Madinah, Sabit langsung bergabung dalam barisan terdepan orang-orang yang memang membela Rasulullah SAW. Bahkan Sabit ini juga punya julukan khusus dari Rasulullah, yaitu tadi apa? Khatibnya Nabi atau juru bicaranya Rasulullah. Nah, ini gimana kisahnya dia bisa dapat julukan itu? Kita masuk. Jadi seperti yang udah kebanyakan di antara kalian yang sudah tahu, pas Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah kan mempersaudarakan dua kaum, yaitu kaum Muhajirin, kaum pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah, ya kan, disaudarakan. Nah, di momen itu kaum Ansor menyatakan kesediaan mereka untuk selalu melindungi Rasulullah SAW. Bahkan mereka ini juga rela berbagi tempat tinggal, berbagi makanan dan harta benda mereka demi bisa membantu perjuangan Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang datang dari Mekah untuk mendakwahkan agama Islam. Terus nggak lama setelah Rasulullah sampai di Madinah ini, Sabit pun berkhutbah lah di depan Rasulullah. Waktu itu Sabit naik ke tempat yang agak tinggi, terus dia berkata, "Wahai utusan Allah, kami kaum Ansor pasti akan melindungimu. Tapi yang ingin kami tanyakan, balasan apa yang akan kami peroleh ya Rasulullah?" Kata Sabit. Rasulullah jawab singkat, "Surga," kata Rasulullah. Terus Sabit bilang lagi, "Sungguh kami menerimanya dengan ridho." Nah, karena suaranya Sabit itu memang lantang, percakapan antara Sabit sama Rasulullah ini pun didengarlah itu sama semua orang Ansor yang ada di situ. Dari situ kaum Ansor ngerasa lega karena mereka udah dapat apa? Jaminan surga. Makanya mereka makin semangat lagi dalam melindungi Rasulullah di Madinah. Dan para ulama berpendapat bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh kaum Ansor kala itu untuk melindungi Rasulullah, maka Sabit radhiyallahu anhu juga ikut panen pahalanya. Kenapa? Ya karena Sabit lah orang pertama yang nanya soal jaminan surga. Jadi secara tidak langsung Sabit radhiyallahu anhu sudah memotivasi kaum Ansor untuk memaksimalkan pembelaan mereka terhadap Rasulullah gitu. Dah tuh. Sampailah pada suatu hari datanglah beberapa utusan dari Bani Tamim ke Madinah. Nah, Bani Tamim ini termasuk salah satu kabilah atau kelompok suku yang paling kuat kali di Jazirah Arab. Mereka ini berasal dari wilayah Najd atau Arab Tengah gitu ya. Waktu itu mereka nyamperin rumahnya Rasulullah. Terus teriak-teriak, "Muhammad, Muhammad, keluarlah," kata mereka kan. Nah, teriakan mereka didengar sama Sabit dan kaum Ansor lainnya. Dalam waktu singkat orang-orang pun langsung berkerumun lah itu di sekitar rumahnya Rasulullah. Ini ada apa nih ya kan. Nah, terus waktu Rasulullah keluar dari rumah beliau, utusan dari Bani Tamim ini bilang lagi, "Wahai Muhammad, kami datang kepadamu untuk menunjukkan kebanggaan kami. Izinkanlah khatib kami berbicara." Khatib dia. Nah, khatib dari Bani Tamim ini namanya Utarid bin Hajid ya. Nah, Utarid langsung maju. Dia bilang, "Segala puji bagi Allah, pemilik karunia dan nikmat atas kami. Dia pantas mendapat pujian dan dia yang menjadikan kami sebagai raja-raja Arab. Dia memberikan harta yang melimpah pada kami sehingga dengan harta itu kami bisa berbuat kebaikan. Dia menjadikan kami orang-orang timur yang paling mulia, paling besar jumlahnya dan paling lengkap prasarananya. Siapakah yang seperti kami?
Bukankah kami adalah pemimpin manusia dan pemegang keutamaan? Siapa yang ingin berbangga-bangga melawan kami, hendaklah mereka menyebut seperti apa yang telah kami sebutkan. Itu kata dia, Wak. Nah, dengar itu, Rasulullah langsung tahu utusan dari Bani Tamim ini datang ke Madinah, ke depan rumahnya Rasul. Itu karena apa? Karena menyombongkan kehebatan mereka dalam berbicara barusan. Kalau Rasulullah butuh khatib atau juru bicara, si Bani Tamim ini, mereka tuh pengen Rasulullah milih salah satu dari kaum mereka gitu loh. Mereka ngerasa mereka ini yang paling hebat, Wak. Padahal waktu itu mereka semua tuh belum masuk Islam ya, tapi mereka mau ditunjuk jadi khatibnya Rasul. Nah, untuk membalas ucapan mereka, Rasulullah langsung tunjuk Sabit. Sabit ada di situ kan, wahai Sabit, berdirilah dan jawablah khotbah laki-laki itu. Kata Rasulullah, wah Sabit langsung bangun ya kan. Sabit langsung bilang, segala puji bagi Allah, langit dan bumi adalah ciptaannya. Atas ketentuannya Allah telah menjadikan kami raja-raja. Allah telah memilih seorang Rasul dari makhluk terbaik yang paling mulia nasabnya, paling jujur perkataannya, dan paling terhormat kedudukannya. Dia, Muhammad, adalah pilihan Allah dari seluruh alam semesta. Dan kamilah makhluk pertama yang merespon panggilannya. Kami adalah Ansarullah, sang penolong agama Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harta dan darah mereka terlindung dari kami. Dan barang siapa yang kafir, kami akan berjihad melawan mereka selama-lamanya. Aku mengucapkan kata-kata ini dan aku memohon ampunan kepada Allah untukku dan untuk orang-orang mukmin. Aku dari tadi ngomongnya merinding. Itu ucapan Sabit. Dengar itu langsung terdiam Bani Tamim tuh, malu mereka. Mereka tahu betul kalau secara tidak langsung tuh ya, Sabit lagi bilang, kalian tuh ngapain sombong? Ha? Kalau kalian ngaku jadi raja Arab ya kami juga raja Arab. Kalian raja dari suku kalian, kami juga raja dari suku kami. Tapi tentunya kami lebih mulia karena kerajaan kami ada utusan Allah, Rasulullah. Kami berjuang untuk Rasulullah, makanya Allah menjuluki kami sebagai tadi Ansarullah, penolong agama Allah. Kalian gak punya itu semua kan? Apa yang mau kalian sombongin? Mungkin kayak gitulah bahasa sederhananya kan. Oh, di situ utusan Bani Tamim itu kicep semuanya. Langsung siok mereka. Ucapan Sabit tadi langsung menampar mereka semua. Tapi alhamdulillahnya kata-kata itu jadi jalan turunnya hidayah pula untuk Bani Tamim, di mana mereka akhirnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Masuk Islam semua Bani Tamim. Nah, sejak momen itulah Rasulullah pun akhirnya memberikan julukan yang luar biasa kepada Sabit bin Qais, yaitu khatibnya Nabi atau juru bicaranya Rasulullah. Tentu ini juga bukan julukan sembarangan kan ya Wak ya. Dari sini kita tahu betul kalau Sabit betul-betul spesial di mata Rasulullah. Tapi menariknya juga, kehebatannya sebagai khatib ini Wak malah pernah bikin Sabit ketakutan sampai nggak berani keluar, nggak berani ketemu sama Rasulullah. Kok bisa? Kita masuk nih ke ketakutannya Sabit akan suaranya itu. Nah, jadi peristiwa ketakutannya Sabit bin Qais ini Wak terjadi tidak lama setelah turunnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Nah, ayat ini berbunyi, wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suaranya Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal ini dikhawatirkan akan membuat pahala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Turun ayat ini. Setelah ayat itu turun, wah di situ entah kenapa Sabit ini tiba-tiba nggak pernah muncul lagi ke masjid. Selama berhari-hari Wak Sabit tuh cuma ngurung dirinya aja di rumah, dia nggak berani ketemu Rasulullah. Biasanya nih Wak ya, kalau misalnya ada sahabat Nabi yang nggak ke masjid ini, Rasul itu pasti nanyain kemana perginya si Fulan, gimana keadaannya sekarang, apakah dia baik-baik saja atau nggak. Rasul pasti nanyain. Kalau sahabatnya itu sakit, Rasulullah itu pasti akan datang jenguk Wak. Dan kalau misalnya sahabatnya pun meninggal, Rasulullah akan takziah sekaligus juga membantu ngurusin jenazahnya pasti. Begitu juga dengan Sabit. Setelah dia hilang nih dari masjid, Rasulullah nanya lah,
keadaannya ke Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad siapa? Pemimpin kaum Ansor, juga sekaligus tetangganya Sabit saat ini. Nah, Rasulullah bilang, "Ya Sa'ad, ada apa dengan Sabit? Apakah dia sakit?" gitu kan. Sa'ad jawab, "Ya Rasulullah, Sabit tidak sakit. Hanya saja aku sering mendengar dia berkata, 'Akulah penghuni neraka, akulah penghuni neraka, akulah penghuni neraka.'" Sabit mengucapkan itu berkali-kali ya Rasul, sambil nangis. "Sungguh aku tidak mengerti apa maksudnya," kata Sa'ad. Terus Rasul bilang, "Datanglah kamu ke rumah Sabit dan tanyakan apa maksudnya." Dah disuruh kayak gitu, Sa'ad langsung balik ke rumah, datang ke rumah Sabit. Nah, Sa'ad nanya, "Wahai Sabit, Rasulullah baru saja menanyakan kabarmu. Sebenarnya ada apa denganmu?" gitu kan ditanya. Sambil nangis sesenggukan, nangis Sabit waktu itu. "Peringatan Allah sudah turun. Peringatan Allah sudah turun dan kita dilarang meninggikan suara melebihi Rasulullah. Sedangkan kalian semua pasti tahu aku kan di antara kita semua, suaraku yang paling lantang. Jika aku berbicara suaraku melebihi suara Rasulullah, maka dengan itu aku termasuk penghuni neraka." Sa'ad, kata Sabit. Dengar jawaban itu udah, Sa'ad dengar aja, langsung lapor ke Rasulullah. Dan setelah Rasulullah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sabit, Rasulullah langsung bilang, "Tapi dia, Sabit, termasuk penghuni surga. Suaranya yang lantang adalah untuk membela kebenaran, bukan untuk lebih tinggi dari suaranya Nabi." Itu kata Rasulullah. Nah, disinilah justru pelajaran besarnya. Sabit ini dihantui rasa takutnya gara-gara dia sadar betul posisi dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulnya. Dia nggak berani ngambil resiko sedikit pun soal adab dan juga niat. Sampai-sampai memilih untuk mengurung dirinya daripada tanpa sadar melanggar perintah Allah. Dan mending aku kurung diri aja lah dibanding kelepasan aku. Nah, gitu. Nah, dalam riwayat lain juga diceritakan kalau peristiwa semacam tadi itu pernah terjadi juga waktu turunnya surat Al-Luqman ayat 18. Nah, ayat ini berbunyi, "Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan yang membanggakan diri." Nah, waktu dengar ayat itu, Sabit gelisah lagi dia, gelisah dia. Sabit langsung ketemu sama Rasulullah kan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku takut celaka. Allah melarang kami menyukai pujian atas hal-hal yang tidak kami perbuat. Sementara aku menyukai pujian ya Rasul. Aku melantunkan syair-syair yang indah dan orang memujiku, dan aku menyukainya. Allah melarangkan kami menyombongkan diri, sementara aku menyukai keindahan. Aku suka rumah, aku suka pakaian, penampilan, dan keindahan tutur kata. Apa itu termasuk kesombongan ya Rasul? Dan Allah juga melarang kami meninggikan suara di atas suaramu, sementara aku adalah orang yang bersuara lantang. Sungguh aku takut celaka ya Rasul," kata Sabit kayak gitu. Ngelihat Sabit ketakutan, Rasulullah pun menenangkannya dengan mengucapkan satu hadis yang masyhur kali, Hadis itu berbunyi apa? "Wahai Sabit, pasti engkau akan hidup terpuji. Pasti engkau akan hidup terpuji. Engkau akan mati syahid dan engkau akan masuk surga." Bayangkan Sabit dapat 3 jaminan sekaligus dari Rasulullah. Hidup terpuji sudah pasti, mati syahid sudah pasti, masuk surga sudah pasti. Triple combo, Masya Allah. Setelah dapat jaminan itu baru lega hati Sabit, Ternyata apa yang dia khawatirkan nggak akan kejadian, justru malah sebaliknya ya kan. Rasulullah telah menjamin bahwa Sabit radhiyallahu anhu termasuk orang yang mulia. Tapi ini nih kerennya akhlaknya sahabat-sahabat Rasul tua. Walaupun udah dapat jaminan ya, udah dapat jaminan langsung dari Rasulullah nih ya, sahabat-sahabat tuh nggak serta-merta males lah. Udahlah santai aja. Toh juga kita udah dijamin masuk surga kok. Udah nggak usah terlalu kerja keras sekali, biasa aja, biasa ya, santai Nggak ada kayak gitu sahabat Justru sebaliknya, mereka makin semangat lagi untuk menjemput si jaminan yang memang sudah dijanjikan. Contohnya waktu mau perang, Allah tuh ngasih kabar kan kalau mereka ini bakal menang. Allah bilang kita menang. Ya mereka makin semangat lagi untuk meraih kemenangannya. Contoh lain lagi, mereka misalnya dapat jaminan surga gitu, ya mereka makin semangat lagi dalam beribadah dan makin banyak lagi berbuat kebaikan untuk bisa meraih surga itu. Gitu. Sama halnya juga sama Sabit. Sabit kan udah dijamin tuh bakal mati syahid ya kan. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk ikut perang, Sabit akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menjemput mati syahid itu. Kita masuk ke kisah wafat nih Sabit radhiyallahu anhu.
Demi menjadi seorang syuhada, Sabit tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan berjihad. Sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai Rasulullah SAW wafat, Sabit ini tidak pernah absen ikut perang. Bahkan Sabit termasuk salah satu pejuang perang Badar loh, yang mana kita tahu perang Badar ini adalah salah satu perang paling besar dalam sejarah Islam ya kan. Cuman di perang Badar ini Sabit diturunkan pasukan malaikat sama Allah ya kan. Dan semua sahabat yang ikut dalam perang ini juga dijamin masuk surga. Nah, setelah ikut serta dalam banyak sekali peperangan, Sabit akhirnya memperoleh kemuliaan mati syahid dalam perang Yamamah. Jadi perang ini tuh terjadi tahun 11 Hijriah di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perang ini pasukan muslimin yang dipimpin Khalid bin Walid maju melawan nabi palsu. Siapa? Musailamah Al-Kadzab, serta juga pengikutnya Musailamah yang berasal dari Bani Hanifah. Nah, sebelum berangkat perang, salah satu pasukan, kita sebut aja lah namanya Fulan ya. Fulan ini sempat nemuin Sabit yang waktu itu lagi siap-siap untuk berperang. Fulan ini melihat Sabit ngelumurin sekujur badannya pakai wewangian yang banyak kali wewangiannya. Habis itu Sabit pakai pakaian terbaiknya, warnanya putih ya, dia pakai. Terus di atas ya dilapisi lagi pakai baju perang. Nah, melihat Sabit yang bersiap rapi macam mau datang ke acara besar ini, heranlah si kawannya si Fulan ini kan. Ngapa kok pakai itu Sabit? Apa tujuanmu? Katanya kan. Nah, Sabit jawab, ini saatnya aku gugur sebagai syahid. Beginilah seharusnya kita melindungi wajah-wajah kita dengan melawan para musuh itu. Itu kata Sabit. Nah, adalah tuh akhirnya berangkatlah ini Sabit dan pasukan muslimin lainnya ke medan perang untuk perang Yamamah ini. Begitu perang dimulai, cuaca panas dan terik pun ikut membakar semangat mereka. Lantunan takbir menggema tanpa henti menembus semua debu-debu tebal yang bertebaran di udara waktu itu ya kan. Nah, dan di perang. Nah, beberapa waktu kemudian pasukan muslim sempat terdesak dan terpukul mundur itu. Bahkan Sabit juga melihat ada pasukan yang lari tunggang langgang ngindarin musuh-musuh yang ada di depan mereka. Pemandangan itu bikin Sabit miris. Sabit langsung berdoa, ya Allah, ya Robbi, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh itu. Dan aku memohon ampunan darimu dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku. Maksudnya Sabit ini mohon ampun karena ada beberapa pasukan dari mereka yang lari mundur waktu keadaan lagi terdesak gitu kan, tunggang langgang ada beberapa gitu kan. Nah, untuk membangkitkan semangat mereka lagi, Sabit radhiyallahu anhu pun langsung mengangkat bendera Ansor tinggi-tinggi sambil berteriak lantang, wahai kaum muslimin, bukan seperti itu cara kami berperang di zaman Rasulullah. Kalian mau tahu caranya gimana? Lihatlah aku sekarang. Nah, suara teriakan Sabit itu terdengar langsung tuh ke seluruh penjuru perang ini ya, seluruh di area perang itu. Semua mata pun tertuju ke arahnya Sabit. Dan kalian tahu apa yang terjadi habis itu, Sambil masih menggenggam benderanya kaum muslimin, Sabit berlari sendirian menembus pasukan musuh. Dia mencontohkan, Sabit langsung ngibas-ngibaskan pedangnya dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar semua. Dan tidak ada sedikit pun rasa takut terpancar dari wajahnya Sabit waktu itu. Dengan gagah berani Sabit radhiyallahu anhu menembus musuh-musuh yang ada di depan dia yang tadi lagi nekan mereka ini, diserbu satu persatu. Aksi heroik itulah yang bikin pasukan muslim kembali bersemangat. Setelah dicontohkan sama Sabit lagi nih, diajak lawan lagi gitu kan. Langsunglah mereka mengayunkan pedang mereka juga, larilah nyusul Sabit ke medan perang. Aduh, merinding aku. Sesaat kemudian pasukan muslimin pun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pastinya juga bukan perang yang gampang, Badannya Sabit itu udah terluka, udah berdarah-darah semua ya kan. Tapi dari sekian banyaknya perang yang pernah dia ikuti, di perang inilah Sabit ngerasa paling gembira. Karena apa? Karena di sana dia akhirnya mendapatkan apa yang dulu dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu mati syahid. Sabit gugur di perang Yamamah ini, Nah, para syuhada yang gugur di medan perang biasanya kan dimakamkan pakai baju terakhir yang mereka pakai kan, Jadi bukan pakai kain kafan lagi di medan perang ya. Dan karena Sabit sengaja mengenakan baju terbaiknya warna putih tadi, makanya Sabit pun dikubur juga pakai baju yang ada di badannya gitu. Jadi walaupun jasadnya nggak dibalut kain kafan, pada saat dimakamkan jasad Sabit tetap berbalut kain berwarna putih yang bersih dan suci. Dan kalau kalian ingat juga sebelum perang, Sabit kan sempat ngelumurin badan yang pakai minyak wangi kan, Orang sahabatnya Fulan itu juga sempat ngapa pula pakai minyak wangi banyak kali gitu kan. Nah, waktu dimakamkan, kebayang nggak kalian sewangi apa jasad Sabit, Wangi, kira udah pakai minyak wangi banyak kali. Memang beda, orang-orang yang udah siap meninggal tuh. Mereka betulan mempersiapkan kematiannya sebaik mungkin. Contohnya Sabit bin Qais.
Nah, kisah wafatnya Sabit juga nggak berhenti di situ aja, Wak. Setelah Sabit mati syahid, ternyata ada satu pasukan muslimin yang usil, Wak. Dia curi lah baju perangnya Sabit, ya kan, baju perang bukan baju yang dikenakan Sabit, baju perangnya, terus disembunyikan lah di satu tempat. Padahal baju perangnya itu, Wak, baju perang syuhada ini itu bukan termasuk ghanimah, bukan termasuk harta rampasan perang, jadi nggak boleh diambil. Kalau diambil haram hukumnya gitu. Diambil sama si kawan ini. Terus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Sabit datang ke mimpi sahabatnya, Wak. Di dalam mimpi itu Sabit bilang, waktu aku terbunuh, seorang laki-laki dari kaum muslimin mengambil baju besiku. Dia menimbunnya dengan bebatuan. Datanglah dan sampaikan pesan ini ke Panglima Khalid bin Walid. Mintalah Panglima Khalid untuk mengambil baju dariku karena sungguh baju itu haram untuknya. Orang yang mencuri itu bernama Fulan bin Fulan. Dia lagi berkemah di paling ujung pasukan. Jangan kau berkata ini hanya mimpi, sahabatku. Sungguh ini adalah peringatan dan Allah sudah izinkan aku untuk menemuimu. Kata gitu, dapat mimpi nih sahabatnya. Masya Allah, kok mimpi Sabit gitu kan, dia ngomong kayak gini. Ini pasti mimpi bukan dari setan, ini pasti dari Sabit dan atas izin Allah. Akhirnya sahabat ini pun lapor lah ke Khalid bin Walid, ke Panglima, ya kan. Dan pas mereka telusuri ke tempat yang memang dimaksud ini, Wak, ternyata betul ada itu di sana. Mereka nemuin baju perangnya Sabit. Akhirnya baju ini pun dipulangkanlah ke keluarganya Sabit radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ternyata kemuliaan seorang syuhada itu nggak berhenti waktu mereka wafat aja, Wak. Bahkan setelah jasadnya dikubur pun Allah tetap menjaga apa yang menjadi haknya. Baju perangnya Sabit adalah hak milik keluarganya dan lewat mimpi tadi baju itu bisa kembali ke yang berhak. Masya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Sabit bin Qais, sahabat mulia yang dijuluki sebagai khatibnya Rasulullah. Dari awal kita sudah melihat bagaimana sosok Sabit bin Qais ini bukan cuma jago ngomong dan pintar merangkai kata-kata aja ya, tapi juga punya hati yang sangat lembut sekali. Bayangkan aja, Wak, dia sampai ketakutan loh, ketakutan amalnya hangus dan masuk neraka gegara. Cuma gegara aja suaranya yang lantang, padahal justru suaranya itulah yang dipakai untuk membela kebenaran. Bahkan lewat kehebatannya dalam merangkai kata-kata juga, Sabit bin Qais radhiyallahu anhu juga pernah bikin utusan Bani Tamim yakin satu bani itu masuk Islam semua. Bagi Sabit, Wak, suara adalah ladangnya pahala. Dan gak cuma itu aja, yang paling bikin merinding adalah yang tadi itulah. Sabit bukan cuma dijamin masuk surga, tapi juga dijamin hidup mulia dan mati syahid. Dan setelah wafat pun Allah masih jaga kehormatan Sabit, Wak. Sampai baju perangnya dicuri itu bisa balik ke keluarganya. Dari kisah ini tentunya kita bisa belajar banyak hal, Wak, ya. Semoga kita bisa meneladani Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah dan para sahabat yang mulia di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allah amin paling kencang, amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah kedede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.